Saya Reni Estiningsih, CGP Angkatan 7 dari SMK Kristen Bisnis Manajemen Salatiga. Berikut ini adalah video koneksi antar materi 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbert. Dalam pembelajaran, yang paling utama adalah mengajarkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Karena nilai-nilai yang tertanam pada anak akan menjadi bekal dalam mengambil keputusan untuk hidup dan masa depannya. Seorang guru harus menjadi teladan bagi murid dengan mengambil keputusan yang tepat terhadap kasus-kasus yang dihadapi. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Pendidikan adalah tempat untuk mengajarkan manusia bagaimana berperilaku etis dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya, dalam mengambil keputusan dengan bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kaitan filosofi KHD dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Patrap Triloka dalam pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutpuri Handayani, yang berarti seorang guru ketika di depan harus dapat menjadi suri teladan bagi murid, ketika di tengah-tengah kesibukannya sebagai guru harus dapat membangkitkan atau membangun semangat, dan ketika di belakang harus dapat memberi dorongan moral dan semangat bagi murid. Seorang guru dalam menjalankan aktivitas pendidikannya tersebut ada kalanya diperhadapkan pada situasi yang mengandung dilema etika, yaitu situasi yang mempertentangkan pilihan benar dengan benar. Guru harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Di antara dua pilihan benar tersebut, pilihan mana yang akan dipilih sebagai keputusan? Disinilah seorang guru perlu belajar tentang pengambilan keputusan. 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan menjadi acuan seorang guru dalam mengambil keputusan yang tepat. Mengingat etika bukanlah hal yang statis namun bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan mengambil keputusan yang tepat, guru dapat memberi teladan bagi murid, memotivasi, membangkitkan, dan membangun semangat, serta mendorong untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga kompetensi dalam pengambilan keputusan seorang guru dapat mendukung tercapainya penerapan Patrap Triloka dalam pembelajaran. Kaitan nilai-nilai dalam diri seseorang terhadap pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang ada pada seorang pendidik tentunya sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Misalnya seorang pendidik yang sangat kuat nilai empatinya, maka keputusan-keputusan yang diambil akan cenderung didominasi oleh rasa kasihan dan kesetiaan. Kaitan coaching dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Materi coaching yang dipelajari pada modul sebelumnya sangat terkait dengan pengujian pengambilan keputusan yang dipelajari pada modul ini. Dalam praktek coaching, kita berusaha agar coach dapat menemukan keputusannya sendiri, sehingga dengan penguasaan coaching melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot kita dapat menggali coach untuk menemukan pilihan yang tepat atas dilema etika yang dihadapinya, sehingga keputusan yang kita ambil bersama coach adalah keputusan yang terbaik di antara yang baik menurut coach sendiri. Pengaruh kemampuan pengelolaan aspek sosial dan emosional seorang guru terhadap pengambilan keputusan pada dilema etika. Kemampuan pengelolaan aspek sosial emosional seorang guru sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil dalam menghadapi dilema etika. Dengan kemampuan sosial emosional yang baik, seorang guru dapat
menempatkan rasa kasihan dan kesetiaan secara proporsional dan dapat menggunakan intuisinya dalam merasakan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut. Dampak pengambilan keputusan yang tepat terhadap situasi dan kondisi lingkungan. Keputusan yang diambil melalui berbagai pertimbangan, melalui langkah-langkah pengujian dalam dilema etika, akan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga terciptalah lingkungan yang positif, kondusif, dan aman. Tantangan penerapan dilema etika. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum semua warga sekolah memahami tentang dilema etika dan langkah-langkah pengambilan keputusan ini, paradigma kelompok cenderung diutamakan dan lebih dominan. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pembelajaran yang memerdekakan murid. Keterampilan dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika dalam pembelajaran akan berdampak pada terciptanya pembelajaran yang memerdekakan murid. Misalnya, dalam pembelajaran sebagian murid belum memahami materi secara benar. Seorang guru dituntut untuk mengambil keputusan apakah akan melanjutkan pembelajaran atau menunggu sebagian murid yang belum paham tersebut. Sehingga keputusan yang diambil guru tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan murid yang memiliki potensi yang berbeda-beda tersebut. Pengaruh pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran terhadap kehidupan murid di masa datang. Dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil seorang guru secara langsung akan dirasakan oleh murid. Karena guru adalah panutan bagi murid, maka murid akan meneladani cara mengambilan keputusan guru tersebut. Sehingga di kemudian hari, jika menghadapi situasi yang sama atau mirip, murid akan menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh guru tersebut dalam mengambil keputusan. Kesimpulan, dalam menjalankan tugas sebagai guru, kita pasti akan dihadapkan pada dilema etika, baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam bersosialisasi dengan murid, rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah atau orang tua murid dan komite. Penting bagi seorang guru untuk melatih keterampilan dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 4 paradigma dilema etika. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang sudah melalui tahapan pengujian dan berbagai pertimbangan. Coaching melatih guru untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat membantu coachee menemukan solusi atas permasalahannya. Sehingga kemampuan coaching sangat diperlukan dalam langkah-langkah sebelum pengambilan keputusan, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali nilai-nilai yang dipertentangkan serta fakta-fakta yang relevan. 3 prinsip dilema etika. Berpikir berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis peraturan. Berpikir berbasis rasa peduli. 4 paradigma dilema etika. Individu lawan kelompok. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Pengujian benar salah diantaranya uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan. Pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema?
Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah. Sebelum belajar modul ini, dalam mengambil keputusan tidak ada langkah-langkah yang jelas. Dilakukan secara random yang sekiranya adalah keputusan yang terbaik. Jika ada peraturan yang mengatur, biasanya berdasarkan aturan, tanpa melakukan investigasi opsi trilema. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting belajar modul ini karena membekali saya secara pribadi maupun sebagai pemimpin bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat ketika berhadapan dengan dilema etika. Meskipun cara yang dipelajari bukanlah cara yang baku atau kaku, tetapi modul ini memberi gambaran alur yang harus kita lakukan sebelum mengambil keputusan. Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, ketika dihadapkan pada kasus dilema etika, keputusan yang sering saya ambil adalah berpatokan pada peraturan, karena dulu itu saya anggap paling benar. Setelah belajar dilema etika, saya tahu ada investigasi opsi trilema, di mana keputusan yang diambil bisa saja bukan antar dua pilihan yang dipertentangkan, tapi opsi ketiga yang dapat mengakomodir semua kepentingan. Sekian video dari saya, terima kasih.